Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak owner kita, Bapak Haji Martin. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan untuk teman-teman di PT Showroom Syarif Mobilindo, terutama untuk Bang Vicky yang selalu membantu kita bersama, selalu menemani kita dalam suka dan duka. Kopi satu buat hadiah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini saya sedikit akan membawakan sebuah kisah yang insya Allah kisah ini bisa banyak manfaatnya, ya, maknanya yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ya, kisah ini menurut saya sungguh sangat menarik. Ya, jadi buat teman-teman boleh disimak karena nanti di dalam cerita ini, di dalam kisah nyata ini ada sebuah plot twist, ada sebuah kejutan. Ya, cerita ini saya angkat, saya bawakan dari wanita yang paling saya cintai, wanita yang paling saya sayangi, yaitu ibu. Ibu beda. Ibu. Alhamdulillah, cerita ini diceritakan baru anget. Tadi malam saya pulang berkumpul bersama ibu, bersama bapak, kita cerita-cerita, ngobrol. Ternyata ada sebuah cerita yang sungguh menarik di dalamnya. Apa ceritanya? Ceritanya seperti ini. Ibu saya ini dulu adalah orang Batak yang kampungnya tidak jauh dari Danau Toba. Ya, orang Medan, orang Batak, marganya Limbong. Ya, ibu saya ini mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Ada yang tahu mu'alaf? Anak PKL? Hah? Pindah agama ke Islam. Ya, dari Kristen ke Islam, dari Hindu Buddha ke Islam. Itu namanya mu'alaf. Ibu saya ini mu'alaf. Ya. Kemudian ibu saya ini anak bontot, anak terakhir dari 9 bersaudara, ya, yang kampungnya itu terletak di Medan, di dekat kaki gunung pesisir Danau Toba, ya, daerah-daerah Danau Toba di situ. Jadi naik gunung dulu kalau ke kampungnya dari ibu saya. Kemudian ceritanya ibu saya ini kuliah di satu kampus. Nah, di situ mayoritas, ya, apa yang kalau banyak lebih banyak mayoritas, ya, mayoritasnya beragama Islam. Ya, jadi bukan terpaksa, cuman memang berteman dengan teman-temannya yang cewek-cewek itu mayoritasnya Islam. Berteman, ngobrol, saling nemenin jalan, kayak makan, seperti itu. Ya, jadi ketika ada satu momen di bulan Ramadan, ibu saya ternyata cerita dari ibu saya ini suka ikut puasa bulan Ramadan.
tapi posisi masih orang Batak, masih agama Kristen. Ikut puasa tapi niatnya buat langsing. Iya dong, bukan niat buat nyari pahala, ya gak? Karena belum masuk Islam. Ikut puasa sama teman-temannya di kampus, biar kurus, biar langsing katanya. Jadi bekal dia bawa dari rumah dari pagi, dia nggak makan nggak minum. Setelah sholat maghrib makan bareng sama teman-temannya, ibu saya. Kemudian suka yang namanya ngantar teman sampai ke masjid. Jadi suka mendengar yang namanya lantunan ayat suci Al-Quran, dengar lantunan azan. Ya, berteman terus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Nah, bertemu dengan ayah, dengan bapak saya. Bapak saya ini merantau, asli orang Bogor yang merantau sampai ke Medan. Jadi supir pribadi. Kalau orang Batak nyebutnya itu kakek nenek opung. Opung. Kalau kakek, ya. Jadi supir pribadinya opung. Ya. Ayah saya sering nganterin ibu saya ke kampus. Anterin ibu saya ke kampus, kemudian ngejemput dari kampus pulang ke rumah, dan sering menemukan bahwa ibu saya ini sering puasa. Ditanyalah sama bapak, kamu ngapain nggak makan? Kenapa nggak makan gitu? Padahal dikasih uang sama opung buat jajan, buat makan nih, kak gitu, manggilnya kak. Ada uang nih buat jajan dari opung, kenapa nggak dipakai buat makan gitu? Saya puasa, kata ibu saya. Saya puasa. Oh puasa, ikut sama siapa? Ikut sama temen. Tapi saya niatnya buat melangsingin badan ibu saya. Ya, terus seperti itu. Akhirnya lama kelamaan ayah saya ini seperti wah kayaknya ibu saya ini suka yang namanya Islam. Ya, ada satu momen di mana ternyata ada ceritanya seperti ini. Ayah saya itu tidak pulang ke Bogor, masih di Medan ketika Lebaran tiba. Jadi Lebaran di sana, ibu saya mungkin dapat bahasanya kabar dari teman, kalau kamu pengen ngedengerin suara takbiran, denger suara yang indah, coba pagi-pagi besok kamu keluar rumah, keliling aja pakai mobil, samperin masjid. Akhirnya pagi-pagi berangkat, ibu sama ayah itu masih belum kenal ya, ibu sama bapak itu keluar rumah pagi-pagi ngedenger suara takbiran. Nah di situ ibu saya menangis dan ngobrol tentang agama Islam sama ayah saya. Akhirnya karena tertarik dan mau, diajaklah sama ayah. Ya bahasa-bahasanya kayak, kamu mau gak ikut sama aku masuk agama Islam? Tapi kalau kamu mau ikut, kamu harus korbanin keluarga kamu, tinggalin semuanya. Akhirnya setuju, mau dibawalah ke Jawa Timur, Pasuruan, dari Medan, tempat lahir saya. Jawa Timur Pasuruan. Jawir. Nah dari sini ada sebuah kisah yang mengejutkan. Apa? Ternyata teman kampus ibu saya yang suka ngajak puasa, suka ngajak ke masjid, suka ngajak kayak bahasanya, yuk ikut puasa, yuk ikut ini, ternyata dia ikut suaminya masuk Kristen. Itu plot twistnya. Ya, hal apa, cerita apa yang bisa kita dapat dari sini? Bahwa ada rukun iman yang sering kita lewatkan, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih qada dan qadar? Takdir Allah yang telah Allah tetapkan sebelum alam semesta ini dibuat, sebelum bumi ada, sebelum kita dilahirkan. Allah sudah menetapkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ada takdir yang bisa diusahakan, ada takdir yang bisa dikejar, ada takdir yang benar-benar tetap sudah ditetapkan, permanen.
sebelum kita dilahirkan itu sudah tertulis, si fulan nanti nikahnya sama ini, si fulan nanti umurnya sampai sini, nanti dia seperti ini, dia seperti ini. Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, apa? Jodoh, rezeki. Tapi umur itu tidak bisa dirubah. Jenis kelamin itu tidak bisa dirubah. Ya, misalnya kita lahir laki-laki, ya laki-laki udah ditentukan, tidak bisa kita rubah. Kalau kita merubahnya, maka kita akan kena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menentang takdirnya Allah, seperti mati umur. Itu sudah ditetapkan. Ada orang bunuh diri, berarti dia melawan takdir. Kalau jodoh, rezeki itu masih bisa dikejar. Maka kita nggak tahu nih, ada mungkin nanti 3 tahun 4 tahun ke depan Bang Fikih nikah sama anak kiai, punya pondok pesantren. Mungkin ada teman kita nikahnya sama ajengan, sama habaib, kan kita nggak tahu. Sama orang kaya, sama orang yang soleh, kita nggak tahu. Betul nggak? Dan hidup itu yang dinilai bukan dari awal kita lahir, bukan dari kita anak-anak, bukan dari kita dewasa, tapi yang dilihat itu akhir hidup kita. Ya, karena banyak cerita yang kita dengar dari guru ngaji kita, ada yang namanya pelacur tapi jadi ahli surga. Ada ulama yang hafal Al-Quran, hafal kitab, amal solehnya banyak, muridnya banyak, ternyata jadi ahli neraka. Kita nggak tahu hidup kita itu nanti di akhir seperti apa. Maka bagaimana cara kita menjaganya, bagaimana cara kita merawatnya, karena kita nggak tahu nanti mati seperti apa. Maka jangan pernah menyepelekan yang namanya kematian. Nanti aja tobatnya. Manusia itu penuh dengan salah dan lupa. Ketika kita salah, ketika kita maksiat, malamnya bertobat. Paginya maksiat, siangnya maksiat, sore maksiat, malam tobat. Bang, tapi besoknya ngelakuin lagi, nggak apa-apa, tobat lagi aja. Besoknya ngelakuin lagi, tobat lagi. Besok ngelakuin lagi, tobat lagi. Terus sampai kalian bosan, sampai hati kalian merasa maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Kapan mau berubahnya? Udahlah, tinggalin aja gitu. Kalau masih kayak gitu, tobat lagi. Terus kejar. Karena Allah itu tidak pernah memandang sebesar apapun dosa kalian, walaupun lebih besar dosa kalian, walaupun dosa kalian itu bagaikan buih di lautan, itu Allah masih memaafkan. Apapun dosanya kecuali syirik. Apapun dosanya, mau kalian membunuh, mau kalian copet, mau kalian bahasanya menggunjing orang, suka ngomongin orang, apapun itu dosanya. Bulan Ramadan gak puasa, malah makan, malah minum. Dosa gak dosa, karena kalian udah balik. Tapi diganti terus berulang terus. Karena jatah kalian tobat itu nanti ketika matahari sudah terbit dari barat, ketika Al-Quran itu hanya sebuah buku lembaran yang isinya kosong. Karena nanti kalau kiamat kubro, kiamat besar, kalian punya stok Al-Quran 1 lemari pun, kalau sudah ditetapkan itu hari akhir, itu 1 lemari Quran isinya kertas kosong. Semua ayat suci Al-Quran ditarik sama Allah. Tidak ada pertolongan, tidak ada pintu taubat, sudah ditutup. Seperti itu. Maka yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, kita nggak tahu akhir kehidupan kita itu seperti apa. Sebanyak apapun kita berbuat baik, tapi akhirnya jelek, yang dilihat apa? Akhir. Seburuk apapun kita, akhirnya kita baik, yang dilihat akhir. Ya, maka terus kita berusaha perbaiki diri kita, berbuat maksiat, tobat, jangan pernah malu, jangan pernah ngerasa diri kita ini kok kotor, karena Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Kalau udah Maha, berarti udah nggak ada yang bisa menandingi. Ya, makanya kalau mahasiswa, kenapa disebut mahasiswa? Karena di atasnya SD, SMP, SMA, jenjang terakhir pendidikan itu mahasiswa. Kalau udah maha, itu udah segalanya. Maka
Tuhan kita Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita pasti diampuni. Gak ada yang gak diampuni. Ya, mungkin cukup sekian siang hari ini. Sebelum ditutup, boleh yang ingin bertanya. Siap. Takdir berarti bisa diubah. Betul. Kalau nasib? Gini, kalau yang saya pelajari, jadi ada bahasa takdir, ada nasib, bener kan? Takdir dan nasib. Yang saya pelajari dari guru, jadi bahasa Indonesia itu sedikit banyaknya mengambil dari bahasa Arab. Apa sih yang kita pelajarin dari Qada dan Qadar? Qada adalah satu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Qadar suatu ketetapan Allah yang meliputi ilmu yang telah Allah berikan, itu masih bisa kita rubah dengan apa? Ikhtiar dan doa. Sama halnya dengan bahasa Indonesia. Ada takdir, ada apa tadi? Nasib. Nasib itu mengambil maknanya kurang lebih dari qada, suatu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Kalau nasib kalian misalkan jadi laki-laki, ya udah laki-laki, nggak bisa dirubah. Nasib kalian misalkan ketabrak hari itu, ya ketabrak. Karena itu nasib. Takdir itu bisa dirubah. Takdir bisa dirubah dengan apa? Dengan usaha. Orang yang bodoh bisa jadi pintar. Orang yang sekolahnya cuma SD tapi jadi pengusaha besar bisa dirubah dengan takdir. Gimana caranya? Ikhtiar dan doa. Ada nasib, ada takdir. Sama mengambil arti yang sama, makna yang sama dari qada dan qadarnya Allah. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Satu ketetapan. Nasib kita misalkan kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Cuma nasib kita hari ini misalkan contohnya kita jadi orang yang miskin. Bisa nggak kita rubah? Nasib takdir itu bisa dirubah. Ya, jadi bahasa Indonesia ini itu mengambil makna dari tidak jauh makna dari qada dan qadar, masih bisa dirubah. Kecuali takdirnya, takdir yang nggak bisa dirubah. Maaf, takdirnya misalkan meninggal wafatnya pada sekian-sekian tahunnya. Kemudian takdirnya jadi laki-laki, takdirnya jadi perempuan. Gitu. Jadi kalau mati itu takdir. Takdir. Bunuh diri. Itu udah melanggar. Tapi kalau emang ditakdirkannya sebenarnya bunuh diri? Kalau takdirnya jadi Misalkan nih, dia emang ditakdirkan dari awal pasti bunuh diri. Oh gitu. Bunuh diri. Dia melawan takdir apa mengikuti takdir ya? Itu melawan. Karena misalkan gini, takdir kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Takdirnya misalkan fulan ini meninggalnya pada umur 57. Dia bunuh diri, keinginan siapa di tahun 30? Umur 30. Keinginan siapa dia bunuh diri? takdir itu bukan yang Berarti takdir bisa diubah dong kalau kayak gitu. takdir. Kenapa? Betul, takdir bisa dirubah. Kayak misalkan cowok dia transgender jadi cewek, ngerubah takdir nggak? Sudah ditetapkan sama Allah, itu takdirnya jadi cowok tapi pengennya jadi cewek, dosa nggak? Ngelawan takdirnya Allah nggak? Gitu. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mubrom, takdir mu'alak itu takdir yang bisa dirubah, seperti jodoh. Gimana cara merubahnya? Cari. Walaupun manusia udah ditakdirkan dapat jodohnya masing-masing, kalau dia